Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, kali ini saya akan mencoba membuat video ya, bagaimana kita migrasi dari Windows 10 ke Windows 11 ya. Kita mau install ulang Windows 11. Perlu kawan-kawan ketahui ya, bahwa untuk Windows 11 itu sendiri ya terdiri dari dua macam ya. Untuk installer Windows 11 itu kita di sini ada dua macam ya. Ya, ini ada yang no TPM dan ada yang support TPM ya. Jadi sebelum kita buat flash disk installer ya, flash disk installer atau flash disk booting Windows 11, kita harus pastikan dulu bahwa komputer atau laptop yang mau kita install itu sudah support TPM atau belum ya. Apabila support TPM, maka kita gunakan master installer yang TPM. Kalau belum support TPM, berarti kita menggunakan yang no TPM. Bagaimana caranya untuk cek dia support TPM atau belum ya? Kita bisa masuk ke dalam jendela run ya. Kita tekan saja Windows R ya, Windows R. Kemudian di sini akan muncul jendela run ya. Di sini kita ketik saja TPM titik MSC. Bentar ya. Nah, di sini ada keterangan the TPM is ready ya. Di sini ada keterangan TPM is ready. Berarti untuk install Windows 11 di komputer ini ya, maka kita menggunakan master installer Windows 11 yang support TPM. Oke, langsung saja kita buat flash disk bootingnya. Kita kasih masuk flash disknya. Oke, kemudian kita cari rupus yang sudah kita simpan memang di dalam hard disk ya, di sini. Oke, kita buat flash disk booting menggunakan ya rupus yang ini saja, versi 3. Oke, oh ya, untuk ini ya, untuk Windows 10 ke atas ya, Windows 10 11 itu apalagi yang menggunakan hard disk SSD ya, hard disk SSD itu sudah lebih dianjurkan kita menggunakan partisi sistem GPT ya, GPT. Kalau untuk hard disk lama ya, hard disk biasa yaitu masih bisa menggunakan MBR, tapi kalau untuk SSD ya itu lebih dianjurkan menggunakan partisi sistem GPT ya. Nah, coba kita cek di sini partisi sistem dari ini ya, Windows 10 ini ya. Partisi sistem dari hard disknya ya, disk management. Oke, di sini kita lihat bahwa hard disk kita ini ya, hard disk untuk Windows ini dia sudah 256 ya, 256 giga ya. Coba kita cek properties volume ya, ini sudah sistem GPT. Berarti kita bisa langsung membuat bootable yang menggunakan partisi sistem GPT ya. Dan untuk Windows 11 itu yang memang lebih dianjurkan kita menggunakan partisi sistem GPT ya, karena itu adalah partisi sistem yang terbaru ya. Oke, ini kita
gunakan di sini, kebetulan master installer yang kita gunakan di sini adalah Windows 11 Pro yaitu versi 2021. Oke, kita langsung saja buat bootable-nya ya menggunakan Rufus ini. Partisi sistem GPT, kemudian file sistemnya adalah 432. Oke, lanjut start. Ya. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Ya, tinggal kita tunggu pembuatan flash disk bootingnya sampai selesai dulu, baru nanti kita lanjut ke proses penginstalan Windows 11. Jadi bagi kawan-kawan yang mau buat ya, yang mau menginstal Windows 11 ya, biasanya itu kita harus siapkan minuman ya, kita harus siapkan snack dan sebagainya supaya kita tidak bosan ya, supaya kita tidak bosan menunggu. Oke, begitu kawan-kawan, kita tunggu saja dulu sampai proses proses bootable disknya selesai. Ya, akhirnya
proses pembuatan flash disk booting atau bootable flash disk sudah selesai. Jadi kita lanjut ke proses penginstalan Windows 11. Oke, kita lanjut ya ke proses penginstalan Windows 11 ya. Jadi jangan lupa ya, kita kasih masuk dulu flash disknya ya, kita colok dulu flash disknya. Ya, kemudian kita restart ya. Cukup dengan menekan kombinasi tombol ya, Ctrl Alt Del ya, Ctrl Alt Delete. Oke, karena kita sudah masuk di menu BIOS ya. Nah, tujuan kita masuk ke dalam menu BIOS ini adalah untuk menentukan bahwa yang akan menjalankan komputer nanti pertama kali, yang akan mengoperasikan komputer pertama kali itu adalah sistem yang ada di flash disk booting yang sudah kita buat ya. Jadi kita pastikan bahwa betul-betul flash disk booting itu yang akan menjalankan komputer pertama kali. Jadi di sini caranya dalam dengan menempatkan flash disk booting atau flash drive kita berada di posisi pertama. Ya, apabila misalnya ya kita di sini menggunakan untuk menaikkannya dan menurunkan, kita gunakan di sini ada keterangannya tombol F5 dan F6 ya, up dan down-nya. Jadi kita bisa naikkan ya atau turunkan. Misalnya apabila yang berada di posisi pertama adalah OS Boot Manager, maka ini nantinya yang akan menjalankan komputer pertama kali itu adalah hard disk ya, supaya kita bisa menginstal Windows baru ya, maka yang harus menjalankan komputer pertama kali itu adalah flash disk. Jadi kita pilih dulu flash disknya, kemudian kita naikkan dengan menekan tombol F6 ya. Ini kita tekan tombol F6, dia kita pastikan berada di posisi pertama ya, flash disk bootable kita. Oke, kalau sudah kalau sudah berada di posisi pertama, kita tinggal simpan dengan menekan tombol F10 ya. Setelah kita tekan tombol F10, kemudian kita enter yes. Oke, seperti itu ya kawan-kawan. Kemudian kita ikuti proses berikutnya. Ya, sekarang kita sudah berada di jendela setup ya, jendela penginstalan Windows. Di sini kita di bagian time and currency format kita pilih Indonesia saja. Oke, di Indonesia. Kemudian kita next. Kemudian kita pilih install now. Ya, di sini ada tiga pilihan ya, ada tiga pilihan Windows di master installer yang kita gunakan di sini. Saya rekomendasikan kita menggunakan Windows 10 Pro, Windows 11 Pro ya. Di sini ada Windows 11 Education, ada Windows 11 Enterprise dan Pro ya. Di sini kita akan menggunakan Windows 11 Pro.
next. Oke, di sini kita setujui saja, I accept ya, accept ya, supaya kita bisa lanjut. Next. Ya, di sini ada dua pilihan ya kawan-kawan, ada upgrade dan ada custom. Kalau kita pilih upgrade, maka file atau aplikasi ya pada Windows sebelumnya itu tidak akan hilang ya, itu atau singkatnya ya, bahasa simpelnya itu di sini ditimpa ya, Windowsnya akan ditimpa dengan Windows baru, sementara file dan aplikasinya itu tidak terhapus. Cuma kita tidak rekomendasikan menggunakan pilihan ini karena kita mau install Windows yang lebih optimal, yang bebas dari error-error dan virus. Maka di sini saya lebih rekomendasikan kita menggunakan custom ya, untuk install baru. Oke, kita pilih custom. Nah, di sini kita dihadapkan pada jendela harddisk ya. Di sini ada partisi dari harddisk yang kita miliki, yang ada di komputer ini. Ada dua opsi ya, ada dua pilihan yang bisa kita lakukan di sini. Apabila misalnya kita mau install ulang komputer ya, sementara di komputer ini banyak data penting ya di drive D-nya ya, di drive D, maka partisi yang paling bawah ini, partisi harddisk yang ada tulisannya primary ya, yang paling bawah ini tidak usah kita ganggu karena di sini tempat tersimpannya file atau data penting kita. Jadi yang perlu kita hapus itu adalah partisi yang di atasnya ini ya, ada partisi recovery, kemudian ini primary yang ini adalah drive C-nya, dan ini adalah partisi sistemnya. Jadi kita dianjurkan kalau mau install ulang tanpa menghapus data D, dengan menjaga data D tetap aman, maka yang perlu kita hapus adalah partisi yang dari sini ke atas. Nah, kita delete ya, kita delete ini, kemudian ini partisi C-nya kita delete juga ya, ini partisi sistemnya bisa kita delete juga ya. Nah, ini juga kita delete ya. Jadi yang tidak kita ganggu itu adalah partisi primary yang paling bawah, karena ini adalah partisi D-nya ya, tempat tersimpannya data penting kita. Oke. Tapi kalau misalnya kita tidak punya data penting, tidak ada data penting yang tersimpan di komputer ini ya, kita ingin install baru ya, tanpa menyisakan data, dengan membersihkan isi dari harddisk yang ada di komputer kita, maka kita bisa juga ya delete partisi D-nya ya. Jadi supaya kawan-kawan bisa belajar membagi partisi, kita coba hapus saja dulu ini. Tapi kalau ada data penting ya jangan dihapus ya, delete ya. Jadi ini sudah kita hapus dan harddisknya sudah kosong ya, sudah kosong, unallocated space ya. Dan kita sekarang harus membuat partisi ya. Kita harus bagi menjadi dua, yaitu satu untuk partisi sistem atau drive C dan satu untuk partisi data atau drive D. Oke, kita pilih new. Nah, pada pilihan ini ya, kita harus tahu ya Windows apa yang akan kita install dan berapa minimal kapasitas partisi yang harus kita buat.
Untuk Windows 10 dan 11 ke atas ya, itu minimalnya itu adalah 70.000 ya, 70 giga itu minimalnya. Apabila misalnya hard disk kita kapasitasnya minimal misalnya 128 ya, itu kita bisa partisi C 70 giga dan sisanya adalah partisi D. Tapi karena kebetulan partisi hard disk kita ini ya, kapasitas hard disk kita ini cukup besar ya, sekitar 256 giga ya. Jadi kita bisa buat partisi sistem untuk C itu minimal 100 giga ya. Jadi partisi C-nya itu 100 giga, 100.000 ya, 1 2 3 ya, 5 nolnya ya, 100.000. Jadi 100 giga. Oke, kemudian kita pilih apply. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat ya, bahwa pada saat kita membuat partisi C ya, secara otomatis akan ada partisi sistem bawaan yang terdiri dari 100 MB dan 16 MB. Ini adalah partisi sistem yang terbentuk sendiri pada saat kita mengaktifkan partisi C ya. Setelah kita aktifkan, kita format dulu ya kawan-kawan, supaya bisa digunakan sebagai tempat terinstalnya nanti Windows. Nah, sebelum kita lanjut ya, lebih baik kita aktifkan dulu partisi D-nya. Supaya apa? Supaya nanti dia terbaca dan bisa digunakan sebagai tempat menyimpan data pada saat kita sudah selesai melakukan penginstalan Windows. Oke, kita new. Nah, di sini untuk partisi D tidak perlu kita bagi lagi, karena ini adalah sisa yang kita siapkan sebagai tempat penyimpanan data. Jadi tidak perlu kita bagi lagi. Oke, sudah diaktifkan. Setelah kita aktifkan, kita format dulu ya kawan-kawan, supaya siap supaya bisa digunakan sebagai tempat menyimpan data nantinya. Ya, setelah itu kita pastikan partisi atau drive yang akan kita gunakan sebagai tempat menginstal Windows. Jadi kita pilih yang ini ya. Ini yang akan kita jadikan partisi C, tempat terinstalnya Windows. Oke, kita aktifkan dulu baru kita next. Ya, seperti itu ya kawan-kawan. Di sini sudah berjalan ke proses penginstalan Windows. Jadi di sini prosesnya itu adalah copying Windows file. Jadi proses pemindahan ya file Windows dari flash disk booting atau bootable flash disk itu ke hard disk ya, supaya pada saat nanti kita selesai proses ini, yang akan menjalankan Windows berikutnya itu adalah hard disk, bukan lagi flash disk bootable. Oke, kita tunggu saja sampai prosesnya selesai ya. Jadi kalau untuk kawan-kawan yang masih menggunakan hard disk biasa sebagai sistem Windows-nya, sistem komputernya ya, saya lebih anjurkan kawan-kawan itu sudah upgrade hard disknya menjadi SSD ya, karena prosesnya jauh lebih cepat. Cuma kekurangannya untuk SSD ya, kita tidak dianjurkan untuk menggunakan sebagai tempat penyimpanan data-data penting, karena dia sudah menggunakan chipset, dan kelemahannya chipset itu sewaktu-waktu bisa koslet ya, mungkin karena lonjakan tegangan dan sebagainya, sehingga bisa jadi data kawan-kawan bisa tiba-tiba hilang. Jadi untuk penyimpanan data ya, saya lebih anjurkan kawan-kawan menggunakan hard disk eksternal ya, supaya datanya aman. Hard disk biasa ya, hard disk biasa kita jadikan hard disk eksternal. Tapi kalau untuk sistem
Ya, saya lebih anjurkan menggunakan SSD karena prosesnya cepat sekali. Ini kita cepat sekali dia selesai proses penginstalannya. Nah, kita tunggu sampai dia restart ya. Di sini kita restart ya kawan-kawan. Kita pilih saja restart. Kemudian karena data di flash disknya sudah pindah ke hard disk, jadi kita cabut saja flash disknya. Sehingga yang akan menjalankan komputer berikutnya itu adalah sistem yang ada di hard disk. Oke, jadi mungkin tambahan lagi ya kawan-kawan untuk penginstalan Windows 11 ya, saya lebih rekomendasikan ya itu komputer atau sistem komputer kawan-kawan itu sudah Core i3 ke atas ya. Core i3 versi ya generasi kelima ke atas ya. Dan RAM ya, RAM atau memorinya itu minimal 4 GB. Ya yang optimalnya dia di 8 ya, tapi minimalnya itu bisa 4 GB. Sudah kalau kawan-kawan mau install Windows 11 ya. Dan yang perlu kawan-kawan perhatikan adalah apakah komputer kawan-kawan sudah support TPM atau no TPM ya, atau belum support TPM. Jadi itu mungkin yang perlu kawan-kawan perhatikan ya. Oke, di sini kita sudah masuk di proses berikutnya ya. Kita pilih saja Indonesia untuk region atau country-nya ya. Kita lanjut, yes. Kemudian untuk keyboardnya ya, keyboardnya itu ya kita sudah terbiasa menggunakan keyboard US. Oke, di sini second keyboard layout ya, kita skip saja. Ya, di sini ada kita diajak untuk connect ke internet ya. Untuk kali ini kita abaikan saja, I don't have internet ya. Jadi karena kita belum tidak tersambung ke internet, jadi kita pilih ini saja ya. Kemudian connect now ya. Connect now ini kan tadi saya sudah jelaskan bahwa kita belum connect internet, jadi kita menggunakan continue with limited setup, jadi limited ya, dengan kondisi tanpa internet ya kawan-kawan. Ini nama ya, kita tulis sembarang saja. Kita tulis di sini JAT ya, tutorial ya. Oke, kita next. Oke, password ya kita abaikan saja, kita tidak perlu menggunakan password. Di sini ada beberapa pilihan ya, choice privasi setting privasi. Di sini kalau kawan-kawan pahami ya, bisa kita pilih yes atau kita nonaktifkan juga bisa. Di sini seperti contohnya di sini lokasi ya, kita Windows meminta kita untuk mengaktifkan lokasi, find my device, menemukan perangkatku kalau hilang misalnya. Tapi kalau kita mau nonaktifkan juga enggak apa-apa ya. Misalnya saya di sini komputernya find my device-nya saya nonaktifkan, terus lokasinya saya nonaktifkan, bisa seperti itu ya, tergantung kawan-kawan maunya seperti apa. Oke, kemudian kita lanjut accept. Ya, proses install sudah selesai ya. Jadi kita sudah masuk di jendela Windows ya, Windows 11 seperti ini ya tampilannya Windows 11.
Eh, Mungkin bisa kita ini saya tambahi sedikit ya. Jadi pada saat kita sudah selesai Windows 11, apa-apa yang penting untuk kita lakukan ya. Di video saya yang sebelumnya itu sudah saya jelaskan tentang apa yang harus kita install setelah selesai install Windows ya. Itu silakan kawan-kawan lihat video saya yang sebelumnya. Tapi mungkin di sini saya perlu tambah sedikit tentang langkah-langkah pentingnya ya, langkah-langkah penting yang perlu kita lakukan ya. Di sini diantaranya yaitu install driver ya. Ya, di sini kita lihat ya, kita cek di PC ya, klik kanan. Kemudian kita pilih manage ya, manage. Kemudian kita pilih device manager ya. Nah, di sini ada yang paling penting yang perlu kita install setelah install Windows ya. Itu driver PGA ya, supaya tampilannya ini ya, Microsoft Basic Display Adapter, supaya tampilannya bisa high resolution. Ya, kemudian di sini ada juga beberapa perangkat yang belum terbaca drivernya. Jadi mungkin bisa kita install driver ya. Kita install driver supaya nanti di sini sudah terinstall PGA-nya. Sehingga kita bisa menggunakan tampilan high resolution. Oke, di sini saya sudah siapkan master installer ya. Master installer ya, master program. Kemudian ada Snappy driver ya. Kita gunakan Snappy driver di sini versi 19 saja. Ini belum terinstall ya, belum terinstall WinRAR-nya. Jadi kita abaikan saja karena ada di video saya yang sebelumnya. Kita fokus ke install driver saja. Oke, nah di sini kita pilih ini ya, yang 64 bit. Yes. Di sini karena kita mau fokus install PGA ya, install untuk displaynya. Nah, jadi kita pilih yang ini saja ya, kawan-kawan. Yang ini. Driver video ya. Di sini keterangannya driver tersedia tapi belum dipasang. Oke, pasang ya. Untuk driver yang lain ya, kawan-kawan bisa coba sendiri. Di sini ada keterangannya driver tersedia tapi belum dipasang. Di sini ada juga pembaruan driver tersedia dan juga lebih optimal ya. Ini driver yang lebih optimal tersedia ya. Nah, itu kawan-kawan bisa coba saja. Tidak ada salahnya kita mencoba ya, karena dari ilmu terbaik itu adalah pengalaman ya, jadi jangan takut mencoba ya, kuncinya seperti itu, karena kita tidak akan dapat pengalaman yang berharga kalau kita belum mencoba. Jadi kalau kawan-kawan tidak punya master installer untuk Snappy driver ya, kawan-kawan juga bisa menggunakan driver pack online ya. Jadi kita ketik saja di Google driver pack online, maka kita bisa langsung menggunakan koneksi internet ya.
Sini pemasangan selesai, diperlukan restart ulang ya. Coba kita restart saja. Oke, kita sudah masuk di Windows ya. Coba kita cek apakah drivernya sudah terinstall atau belum ya. Kita pilih manage. Device manager ya. Oke, kita fokus di sini ya. Jadi ini yang tadinya Microsoft Basic Display Adapter sudah berubah menjadi AMD Radeon ya. Itu artinya PGA-nya sudah terinstall. Kenapa kita harus install PGA ya? Supaya kita bisa melakukan setting ya, setting personalize ya, setting personalize. Kemudian kita pilih ini ya, kita pilih tema ya. Nah, ini tema ya. Kemudian di sini ada desktop icon ya. Oke, jadi di sini kita perhatikan ini belum bisa diapa-apai, itu belum aktif. Karena di sini kita dianjurkan untuk aktifasi dulu. You need to activate Windows before you can personalize your PC. Jadi kita bisa melakukan setting Windows yaitu apabila sudah diaktifasi. Jadi mungkin perlu kita aktifasi dulu. Ya, kebetulan di sini juga saya sudah sediakan aktivator ya. Aktivator ya, aktivasi Windows ya, saya juga videonya juga ada ya, saya juga punya videonya di channel saya sebelumnya. Jadi ini kita kebetulan di sini saya punyanya MAS 1,4 ya, Microsoft Activation Script 1,4 ya, jadi kita bisa juga gunakan ini ya. Di sini dia berbentuk command prompt ya. Nah ini untuk MAS 1,4 ini fasilitasnya cuma ini ya, HWID aktivasi Windows 10, di sini KMS aktivasi Windows 10. Ya saya coba gunakan saja di sini ya, yang nomor 3 ya. Kita tekan saja nomor 3. Ini kita tekan nomor 3 di keyboard ya. Oke. Kalau di video saya yang sebelumnya itu ya, yang 1,8 ya, sudah bisa aktivasi Windows permanen. Kalau ini dia aktivasinya itu aktif sampai 2038 ya. Udah lumayan lama juga ya kawan-kawan. Tapi kalau kawan-kawan mau pakai yang permanen ya bisa download yang MAS 1,8 atau yang terbaru juga bisa. Oke, kita sudah aktivasi. Kita personalize kembali. Personalize ya. Ya, di sini tema ya. Nah, di sini sudah tidak ada permintaan untuk aktivasi. Kemudian kita juga bisa, ini juga sudah aktif semua. Jadi syaratnya yaitu kawan-kawan kalau mau di personalize, mau di setting ini Windowsnya, itu syaratnya harus aktivasi terlebih dahulu. Ya, ini kita bisa aktifkan ini centang ini supaya my komputernya nanti ada di desktop, user file sama control panel ya. Nah, ini apply ya. Oke ya. Ya ini kawan-kawan ya ini.
Kemudian untuk tampilannya view ya, kita bisa gunakan large, kita juga bisa gunakan medium, kita juga bisa gunakan small. Untuk tampilannya saya lebih suka menggunakan yang small. Auto arrange icon supaya dia auto ya, sesuai dengan urutannya. Oke, berikutnya mungkin kita bisa optimalisasi ya sedikit ya. Kita bisa nonaktifkan update daripada Windows 11 ini supaya tidak mengganggu apabila kita connect internet ya. Itu kan kalau misalnya dia update otomatisnya masih aktif, nanti pas kita mau connect internet itu biasanya proses update-nya itu butuh waktu yang panjang ya, itu mengganggu kita. Nanti pada saat kita jalankan komputer atau mau matikan komputer, dia minta update ya. Jadi caranya kalau update-nya mau kita disable ya, kita masuk di manage. Kemudian kita pilih service and application. Setelah itu kita double klik di service-nya. Oke, kita cari Windows Update. Windows Update, mana Windows ya, ini. Jadi Windows Update ya kawan-kawan, kita double klik saja, kemudian di sini kita pilih disable ya. Oke, stop. Jadi seperti itu. Oke, apply. Nah sudah ya, di sini statusnya sudah disable. Jadi kawan-kawan tidak perlu khawatir lagi komputernya atau sistem Windows kawan-kawan akan update otomatis ya. Jadi kalau kita mau update, kita bisa update sendiri, tapi dia tidak update otomatis pada saat kita connect internet. Karena kalau dia update otomatis nanti akan memperlambat kita dalam bekerja. Pada saat kita matikan komputer itu update-nya lama sekali, atau pada saat kita nyalakan komputer dia melakukan update yang lama sekali, jadi sangat mengganggu ya. Kalau saya lebih anjurkan ini kita nonaktifkan saja. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya kawan-kawan tentang bagaimana proses kita install Windows 11 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.